Ya, sebagaimana yang disaksikan, sebagaimana yang dilihat bahwa persiapan KIP Aceh yang pertama kami coba fokus di saat ini H1 dari pelaksanaan pemungutan perolehan suara adalah terjaminnya pendistribusian logistik baik logistik kebutuhan TPS atau logistik yang didistribusikan dari pusat, dari Jakarta, dari KPU RI maupun dari KIP Aceh. Seluruh kebutuhan logistik baik dari kebutuhan kuantitasnya maupun dari kualitasnya itu sudah terpenuhi dengan baik. Ya, dari 9.508 TPS yang kita miliki tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, alhamdulillah hari ini semuanya sudah siap untuk didistribusikan. Dan seluruh TPS itu sudah terbagi logistiknya dengan baik. Tadi alhamdulillah saya boleh katakan bahwa persiapan untuk pemungutan penghitungan suara pada tanggal 9 Juli yang akan datang ini sudah siap rampung 100%. Ya, kemarin kan sempat kepulauan pulau banyak sempat ada kendala karena kondisi cuaca. Ini hari ini gimana? Udah sampai ke logistik? Iya, hari ini sedang akan dilakukan pendistribusian ke sana dan sudah siap. Kalaupun hari ini misalnya cuaca ekstrim, maka kita akan fokus agar itu sampai. Ya, saya kira Pulau Banyak juga sudah tidak ada kendala yang yang mengharuskan kita bekerja ekstra dalam rangka pendistribusian. Sendiri surat suara sendiri Sudah lengkap semuanya. Ya, untuk Aceh tentu sesuai jumlah DPT 3.362%. Ya, kalau untuk Aceh Barat jumlah DPT kita 123.557 plus 2%. penambahan DPT dari yang pileg berapa banyak Pak? Iya, ada sejumlah 15.600 kurang lebih pemilih kita bertambah. Tetapi penambahan jumlah pemilih karena pada pemilu presiden kali ini itu satu TPS itu maksimal 800 pemilih, maka TPS kita dari 13.394 TPS itu berkurang 1.331 TPS. Jadi jumlah TPS kita hari ini 9.508 TPS. Itu bertambah kira kenapa, Bang? Berkurang TPS kita berkurang. Ya. Berkurang karena kalau pada pemilu legislatif yang lalu satu TPS itu maksimal 500 pemilih. Tapi pada pemilu presiden kali ini satu TPS itu maksimal dapat diisi oleh 800 pemilih. Jadi walaupun pemilih kita bertambah, tapi TPS kita berkurang. Ini apakah tidak sudah sosialisasi ke masyarakat apa ini Pak? Karena masyarakat nanti kan pedomannya yang waktu pileg kemarin gitu Pak. Ya sudah, ya tidak ada masalah. Yang jelas masyarakat itu datang ke TPS, datang ke TPS dan itu dapat menggunakan hak pilihnya, ya. Karena semuanya sudah disampaikan oleh teman-teman dari petugas kita. Ada daerah yang ketika selesai suara membuat kembali. Ya sama, pendistribusian itu ya kita lihat seperti di Pulau Banyak, kemudian ada di Pulau Tepah, di Semeru, dan beberapa pulau terluar yang ada di Aceh. Itu kita sudah antisipasi. Jadi yang paling pertama kemarin kita bisa sampai distribusinya tepat waktu. Tentunya PPK di sana bertugas nanti akan melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut. Ya, saya kira nanti insya Allah pendistribusian ke kabupaten kota itu tidak terhambat sama sekali. Kecuali ada ekstrim ya, cuaca ekstrim. Mengenai ini di seputaran Kota Melabu sendiri masih banyak atribut dua kandidat ini masih bertebaran Iya, atribut kampanye sebenarnya saat masuk minggu tenang atau masa tenang itu sudah harus dihapus ya, sudah harus diturunkan, sudah harus dibersihkan. Nah, kewajiban membersihkan alat peraga kampanye itu ini bebannya adalah kepada pasangan atau tim kampanye pasangan calon masing-masing. Itu kewajibannya. Apa ada sanksi? Ya? Ada sanksinya dong? Sanksinya ada. Sanksinya itu merupakan pelanggaran pemilu. Sanksinya adalah turunkan atau bersihkan. Ya. Sanksinya hanya turunkan alat peraga kampanye yang dilaksanakan di luar jadwal atau pada masa tenang. Makanya kita mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini kita harapkan untuk proaktif bersama dan koordinasi dengan Bawaslu dan KIP Aceh Barat untuk
segera membersihkan alat peraga kampanye ya, yang belum sempat diturunkan oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon. Demikian.